Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu hidup manusia dan manfaatnya. Pada umumnya, setiap kali ada ulang tahun, kita suka menyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya. Dan kemudian kita mengucapkan selamat panjang umur kepada orang yang ulang tahun, atau kita mendoakan dia supaya Tuhan memberikan dia panjang umur. Permisi tanya, pernahkah saudara sendiri berdoa meminta kepada Tuhan supaya saudara juga diberi umur yang panjang? Kalau ya, izinkan saya tanya lagi, untuk apa saudara ingin memiliki umur yang panjang? Berapa panjang saudara ingin hidup di dunia ini? 80 tahun? 90 tahun? 100 tahun? Seperti Om Tan Siew Pin, senior kita yang paling panjang umurnya, yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ibu yang setiap kali ulang tahun meminta saya mendoakan. Dia bilang, "Pak, tolong doakan supaya umur saya bisa mencapai 100 tahun. Luar biasa ya, dia punya cita-cita itu. Dia punya keinginan itu. Dia bilang dia pengen bisa melihat anak, cucu, sampai ke cicitnya. Semuanya kemudian boleh mengenal Tuhan dan di dalam Tuhan. Sebuah cita-cita yang baik. Tentunya dia juga meminta diberikan kesehatan oleh Tuhan selain umur yang panjang. Nah, saudaraku, tentunya tidak salah kalau kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan umur yang panjang. Namun pertanyaannya adalah, apa manfaatnya hidup saudara jika diberikan usia yang panjang? Menurut saudara, apa definisinya sampah? Kalau ada anak saudara atau cucu saudara yang tanya, apa artinya sampah? Kira-kira apa yang akan saudara katakan? Pada umumnya manusia mengartikan sampah sebagai berikut, yaitu sesuatu yang kotor, yang busuk, yang akan dibuang, yang kemudian akan dijadikan pupuk, misalnya kotoran binatang, kotoran-kotoran lainnya, sisa makanan, atau sejenisnya, sesuatu yang sudah kotor, bau, dan akan dibuang. Atau ada yang juga mengartikan sampah adalah sesuatu yang sudah rusak, atau yang tidak kita inginkan lagi, misalnya sesuatu yang sudah kadaluarsa, jam yang rusak, TV yang rusak, atau pakaian yang usang, dan barang-barang lainnya yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi. Itu kita sebut dengan sampah. Tapi benarkah sampah hanya diartikan sesuatu yang kotor, yang busuk, yang akan dibuang, yang rusak, dan yang tidak diinginkan lagi? Tidak salah. Namun masih ada satu hal lagi, definisi sampah, yaitu sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun masih bagus, tidak rusak. Walaupun masih baru, tidak usang. Walaupun tidak kadaluarsa, baunya wangi, tidak bau busuk, masih bersih, tidak kotor, masih ingin disimpan, tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Misalnya, banyak barang-barang di garasi saudara mungkin masih bagus, atau di lemari pakaian, atau di tempat lain yang disimpan cukup lama, bertahun-tahun, dan tidak ada gunanya. Diam di situ ibarat sampah yang menumpuk, entah mau disimpan sampai kapan, nggak jelas, dan mungkin saudara sendiri sudah lupa ada apa saja yang disimpan oleh saudara. Betul? Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa manfaat hidup kita di dunia yang sementara ini? Entahkah saudara diberikan usia yang panjang atau yang pendek, tentunya bagi Tuhan, dia tidak terbatas oleh waktu. Dulu, sekarang, masa depan itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, dia kekal. Dari kekal sampai kekal. Tiada awal, tiada akhir. Namun, kalau kita diberikan usia yang panjang di dalam dunia yang dibatasi oleh waktu ini,
Tentu kita semua ingin hidup kita bermanfaat, bukan? Kita tidak ingin menjadi tidak bermanfaat atau tidak berguna, ibarat sampah. Saya yakin kita tidak mau disebut atau dianggap sebagai sampah yang tidak berguna di dunia ini. Sebab kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi warga kerajaan sorga. Seharusnya lah kita hidup menyaksikan kerajaan sorga dan menjadi berkat yang nyata bagi orang lain. Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 3-6, kemudian Yakobus pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 3-6. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, saudara-saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan di atas, kita mendapatkan beberapa gambaran yang ditulis di dalam firman Tuhan mengenai hidup manusia. Ada beberapa contoh yang dipakai di sana. Mazmur 90 ditulis oleh Musa pada masa tuanya, dan Musa diberi panjang umur hingga 120 tahun, namun dia melihat orang-orang di generasi dia dan generasi sesudahnya diberikan usia hanya sekitar 70 sampai 80 tahun. Oleh inspirasi Roh Kudus, Musa merenungkan hidup manusia di dunia ini. Dan kemudian dia menuliskan firman Tuhan ini. Yang pertama, dia bilang, hidup manusia seperti debu. Mazmur 90 ayat 3. Istilah debu artinya sangat rapuh, lemah, terbatas, kecil, tak berdaya. Seperti debu yang dihapus hilang atau ditiup saja hilang. Itulah hidup manusia yang terbatas dengan segala-galanya. Harta kekayaan terbatas, pengetahuan terbatas, kepintaran terbatas, kehebatan terbatas, kesohoran terbatas, kekuatan fisik terbatas, dan sebagainya, yang dimiliki oleh manusia itu semuanya adalah rapuh dan terbatas. Artinya tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Lalu kita bertanya, manfaatnya apa kalau begitu? Kalau hidup seperti debu, manfaatnya apa? Saudaraku, hidup yang lemah, rapuh, dan terbatas mengajarkan kita untuk belajar rendah hati. Selalu memeriksa diri dan belajar bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Jangan sombong dengan prestasi apapun. Jangan memuji diri dengan mulutmu sendiri. Jangan melupakan anugerah Tuhan. Dan jangan melupakan kemurahan Tuhan. Juga jangan meremehkan orang lain. Walaupun saudara merasa punya. Jangan menghina orang lain. Walaupun merasa diri sendiri hebat. Atau menjatuhkan orang lain. Sebab ingat, tidak selamanya kita ada di atas. Kadangkala kita bisa berada di bawah. Hidup itu ada naik turun, ada suka duka, ada manis pahit, ada senang susah, kaya miskin, dan berbagai macam lika-liku yang kita tidak bisa mengerti. Ingatlah bahwa tanpa kemurahan Tuhan dan tanpa pertolongan Tuhan, kita semua tidak ada apa-apanya. Amin. Yang kedua, hidup manusia seperti suatu giliran jaga di waktu malam, ayat 4. Istilah jaga malam artinya sangat singkat, sangat pendek. Kalau saudara pernah ada pengalaman jaga malam atau siskamling,
Itu istilahnya di Indonesia pada zaman saya muda dulu. Itu dimulai kira-kira jam 10. Saya pernah ikut siskamling. Ya, baik itu di kampus, baik itu di kampung, ya, dimulai jam 10 malam dan selesai jam 5 atau jam 6 pagi. Jadi hanya sekitar 7-8 jam saja. Sangat pendek, sangat singkat. Cepat sekali berlalu. Itulah hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama dia akan hidup di dunia ini. Kita sering mendengar berita meninggal yang sangat mengagetkan, bukan? Oh, kok masih muda meninggal? Kok mendadak meninggal? Atau kita mendengar berita-berita tentang kecelakaan, misalnya pesawat yang jatuh, atau kapal yang tenggelam, atau kecelakaan mobil, atau ada bencana alam ini dan itu. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau hari itu adalah hari terakhir dia akan meninggal di dunia ini ketika musibah datang. Hidup manusia memang sangat singkat dan tidak dapat ditebak. Lalu kita bertanya, apa manfaatnya? Kalau hidup hanya begitu pendek sebentar saja, apa manfaatnya? Saudara, istilah jaga malam mengingatkan kita soal berjaga-jaga dan hidup sebagai penolong bagi sesama manusia. Jadi yang jaga malam itu menolong mereka yang tidur, bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Jadi saudaraku, semasih kita diberi kesempatan di dunia ini, selagi ada nafas di kandung badan, marilah kita hidup menjadi penolong bagi orang lain. Baik itu menolong secara materi, secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara moral. Jadilah seorang yang menolong orang lain. Bukan menjadi benalu, tapi yang sungguh-sungguh menjadi berkat yang nyata. Dan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah ditebus oleh Yesus Kristus, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus 100%. Dan Tuhan Yesus ingin hidup kita berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada mereka yang belum diselamatkan, kita mengabarkan Injil kepada mereka, memenangkan jiwa mereka. Dan kalau mereka yang sudah diselamatkan, kita menolong mereka jika membutuhkan. Selain itu, kita juga diminta untuk berjaga-jaga. Itu jaga malam. Bersiap sedia kapan saja Tuhan panggil. Bersiap sedia kapan saja waktu itu datang. Agar kita sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkan hidup kita dengan baik. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi saudara, hidup di dunia ini kita menghadapi pencobaan iblis yang akan menjatuhkan iman kita, yang akan menggoda kita supaya kita lebih mencintai uang, lebih mencintai dunia, lebih mencintai kejahatan, lebih mencintai hal-hal yang melawan Tuhan dan melawan firman-Nya. Dan kita diajak untuk hidup melanggar firman Tuhan. Hati-hatilah. Hidup itu singkat. Jangan sampai saudara terlambat dan menyesal di kemudian hari. Itu tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, hidup manusia seperti mimpi, ayat 5a. Istilah mimpi artinya sesuatu yang hampa atau kosong. Entahkah mimpi itu di malam hari, ataukah mimpi di siang bolong, artinya sesuatu yang kosong, yang hampa, yang tidak nyata, tidak real. Itulah hidup manusia. Ada banyak cita-cita dan banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kerinduan kita di dunia ini. Istilah mimpi juga berarti sesuatu yang mengecewakan. Khususnya mimpi yang indah, yang sesuai dengan cita-cita kita atau keinginan kita. Taunya hanya mimpi. Itulah kenyataan hidup di dunia ini. Saudaraku, ada banyak hal yang mengecewakan kita di dunia ini. Kita bisa kecewa sama diri sendiri bahkan. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama keluarga. Kecewa sama orang lain. Kecewa sama bos. Kecewa sama guru. Kecewa sama pendeta. Kecewa sama gereja. Kecewa sama pekerjaan. Dan banyak hal lain yang kita bisa dikecewakan. Tidak ada yang bisa kita andalkan secara pasti dan secara konsisten di dunia ini. Sebab tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Lalu kita bertanya, apa manfaatnya kalau begitu, kalau hidup seperti mimpi? Saudaraku, mimpi mengingatkan kita agar tidak mengandalkan dan tidak mengharapkan materi atau manusia yang bisa mengecewakan kita. Tapi kita harus belajar bersandar dan berharap kepada Tuhan dan janji firman-Nya yang selalu ya, yang selalu amin. Dan mimpi juga mengingatkan kita agar belajar memiliki cita-cita yang berpusat pada kerajaan Allah. Cita-cita yang bersifat kekal, cita-cita yang bernilai kekal. Oh, tentu tidak salah kalau kita punya cita-cita di dunia ini. Misalnya dalam hal pendidikan, dalam hal karir atau pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dan dalam aspek-aspek lainnya. Kita boleh punya cita-cita, namun janganlah hanya memiliki cita-cita yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara. Tapi sebagai orang Kristen, kita perlu memikirkan dan mengerjakan cita-cita yang berpusat pada kerajaan sorga dan kebenarannya, yang menghasilkan nilai-nilai kekal. Dan yakinlah, sesuai dengan janji Tuhan Yesus, barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya, termasuk cita-citamu, segala kebutuhanmu, akan ditambahkan kepada saudara. Matius 6:33 itu janji Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh menjalani hidup ini dengan tidak usah khawatir, tapi sungguh-sungguh yakin Tuhan ada di pihak kita dan Dia akan memberkati apa yang kita kerjakan asal di dalam konteks kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Yang keempat, hidup manusia seperti rumput. Ayat 5b sampai 6. Rumput yang dikatakan berkembang di pagi hari dan sore hari menjadi lisut dan layu. Hanya sebentar saja berkembang. Seperti bunga, berkembang sebentar saja, lalu segera menjadi lisut dan layu. Nah, istilah rumput artinya tidak abadi. Segera berlalu. Namun, tidak seperti debu yang tidak berguna. Rumput atau kembang masih memberikan penampakan yang indah dan menarik. Tapi tidak selamanya. Sebab itu kecantikan dan kesohoran artis-artis yang cantik hanya sebentar saja. Terkenal sebentar saja. Tidak ada yang abadi. Walaupun setiap kali kita ambil foto, ambil video, kita menyebutnya, mari abadikan, diabadikan. Tapi kenyataannya tidak abadi. Kalau nggak percaya, coba saudara lihat foto album saudara waktu masih muda. Waktu umur 17, umur 20, waktu jadi pengantin. Ya, cantik, segar, ya, seperti kembang yang baru berkembang. Nah, sekarang coba bercermin, saudara, setelah punya anak atau punya cucu, lihat foto, lihat cermin, coba bandingkan. Saya yakin saudara akan ketawa. Sebab apa? Kecantikan, kesohoran, sesuatu yang kita banggakan, tidak abadi ternyata, segera akan berlalu. Atau setelah saudara lihat wajah yang berubah, saudara jadi sedih, sebab tidak ada yang abadi. Harus belajar menerima kenyataan itu. Semua kecantikan, kepintaran, kehebatan, kekayaan, tidak ada yang abadi. Segera berlalu. Itulah hidup manusia yang hanya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun di dunia ini. Lalu saudara bertanya, kalau begitu apa manfaatnya? Rumput dan kembang bisa membawa dampak yang positif, yaitu memberikan kesegaran dan keindahan bagi orang lain. Kalau di meja ada kembang, ada bunga, cakep. Ya, kalau tanah lapang ada rumput yang hijau, cakep dan segar. Walaupun hidup kita tidak abadi di dunia ini, namun secara spiritual kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Di dunia tidak kekal, tapi Tuhan menjanjikan hidup kekal. Setelah kita tinggalkan dunia ini, kita akan masuk ke surga yang kekal. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, menanggung hukuman dosa kita, dan bangkit bagi kita, menjamin, menggaransi hidup yang kekal. Sebab itu, saudaraku, hendaklah kehadiran kita di mana-mana membawa kesegaran, membawa keindahan,
membawa sukacita, dan membawa harapan. Orang yang lemah dikuatkan, orang yang sakit dan sedih dihiburkan, orang yang lesu diberikan semangat baru, orang yang putus asa diberikan harapan baru. Bukan oleh kekuatan dan kehebatan kita tentunya, tapi oleh kekuatan dari Tuhan, oleh firman Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan. Kemanapun kita pergi, dan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kiranya orang-orang dapat mencium keharuman Kristus dan keindahan Kristus melalui kesaksian hidup kita. Amin. Yang kelima, hidup manusia seperti uap. Yakobus 4 ayat 14. Oleh inspirasi Roh Kudus, Rasul Yakobus menuliskan firman Tuhan ini, bahwa hidup manusia ibarat uap. Istilah uap artinya ringan, segera mengudara dan segera lenyap. Ini mirip dengan debu yang ringan, rapuh, dan akan lenyap bila tertiup angin. Nah, konteksnya adalah ketika Yakobus menasihati mereka, jemaat Tuhan pada saat itu, khususnya yang kaya, yang terhormat, yang merasa punya, Yakobus minta, hey, jangan kalian jadi sombong. Jangan kalian sok merancang masa depan dan yakin bahwa kamu akan melakukannya dan berhasil. Ingat, semua rancanganmu harus serahkan kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Sebab tidak ada yang tahu hari besok. Apa yang akan terjadi? Gak ada yang tahu besok. Bisa saja semua yang direncanakan itu menjadi uap yang mengudara dan lenyap. Itulah hidup manusia. Hidup kita seperti uap. Tidak ada yang konsisten, tidak ada yang pasti yang bisa kita pegang dengan yakin kecuali Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, yang hidup selama-lamanya. Lalu kita bertanya, apa manfaatnya kalau begitu, kalau hidup seperti uap saja? Saudaraku, uap yang mengudara pada temperatur tertentu akan berubah menjadi air hujan yang membawa berkat bagi bumi dan bagi manusia. Sesungguhnya hidup kita adalah sebuah anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Anugerah Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang sudah memberikan kita Yesus Kristus menjadi penebus dosa kita. Kita yang sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, ibarat uap yang diubah menjadi air hujan. Hujan berkat untuk menyuburkan bumi dan membawa berkat bagi kehidupan manusia lainnya. Saudaraku, kita yang sudah menerima kasih Kristus, hendaklah memancarkan kasih Kristus untuk orang lain. Kita yang sudah menerima kebaikan Yesus Kristus, hendaklah memancarkan kebaikan Tuhan Yesus untuk orang lain. Sebab itu, saudaraku, jika saudara diberi panjang usia dan diberikan karunia-karunia dan berkat-berkat lainnya, ingatlah, jangan bosan-bosan berbuat baik, melayani Tuhan dengan melayani sesama, menjadi berkat yang nyata, yang bermanfaat bagi banyak orang lain, walaupun kadangkala kita belum melihat hasilnya. Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Nanti tiba waktunya, saudara akan menuai hasilnya jika tidak menjadi lemah. Jadi jangan bosan, jangan jenuh, jangan lelah, jangan kecewa, jangan lemah, tetap teguh di dalam Tuhan dan tetap diingatkan bahwa hidup yang sementara ini harus bermanfaat untuk kerajaan Allah, demi kerajaan Allah, demi memuliakan Bapa di sorga, dan demi menjadi berkat yang nyata, yang real bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan izinkan kita bertemu dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, Engkau yang terus berbisik-bisik di hati, di telinga kami. Ingatkanlah kami ya Tuhan bahwa hidup kami yang singkat, yang sementara, yang terbatas, yang lemah ini dapat menjadi berguna dan bermanfaat
demi kemuliaan bagi nama-Mu, demi kerajaan sorga, demi nilai-nilai yang kekal, dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami, untuk karunia-karunia dan berkat yang Kau berikan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur, menghitung berkat Tuhan, dan memakai semua berkat Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat kami, yang hidup selama-lamanya. Amin.